Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yola Kartika Susma dengan NIM A1C320027, mahasiswi pendidikan fisika kelas reguler A, Universitas Jambi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan percobaan bentuk dan perubahan energi. Di sini saya menggunakan simulasi praktikum dari simulasi PET Simulation. Sebelum kita melakukan praktikum kali ini, saya akan menyinggung mengenai bentuk dan perubahan energi di dalam kalorimeter ini. Kalorimeter didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh satu zat secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh satu zat, yaitu dengan cara mengukur suhu yang ada pada zat tersebut atau benda. Jika suhunya tinggi, maka dapat diketahui bahwa suhu yang dimiliki oleh benda tersebut besar, dan begitu pun sebaliknya. Jika suhunya rendah, maka diketahui bahwa kalor yang dimiliki oleh benda tersebut adalah sedikit. Besar kecilnya kalor ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu adalah massa zat, yang kedua adalah jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Di dalam kalor, terdapat sebuah alat yang bernama kalorimeter, di mana kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur kalor atau energi panas, dan di dalam kalorimeter ini pula terdapat istilah yang bernama kalorimetri. Kalorimetri yaitu pengukuran kalor dengan menggunakan alat ukur yakni kalorimeter. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kalorimeter, maka langsung saja kita mulai praktikum kita kali ini, yaitu dengan judul bentuk dan perubahan energi. Di sini yang pertama terdapat 2 bagian, yaitu pendahuluan dan sistem. Maka kita pilih yang pendahuluan. Pada bagian sudut kiri atas ini terdapat termometer untuk mengukur suhunya. Lalu di sini ada simbol energi, link head dan link haters. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mencentangnya dulu. Lalu di sebelah kiri ini adalah benda yang akan kita gunakan nantinya, yang di sini ada besi, batu bata, lalu di sini ada sumber api atau tempat kompor atau pemanasnya, dan juga ada kaki tiganya untuk menopang bejana ataupun benda yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini ada cairan, tabung air, dan ini ada olive oil atau minyak. Maka langsung saja yang pertama kita letakkan tabung air ini di atas kaki tiganya, dan juga minyak di atas pemanas yang satu lagi. Setelah kita letakkan kedua cairan ini di atas pemanas, lalu kita berikan termometernya pada kedua cairan tersebut. Lalu pemanasnya kita hidupkan seperti ini. Maka kita bisa lihat dari pengatur suhunya atau dari termometernya, yaitu pada olive oil atau minyak lebih cepat panas, suhunya lebih cepat panas dibandingkan air, karena minyak memiliki titik didih yang tinggi dibandingkan dengan air. Dan bisa kita lihat pula pada cairan yang dialiri oleh panas tersebut, maka cairan itu juga melepaskan energi panas. Lalu kita coba pada benda yang padat, yaitu batu bata dan besi. Sebelumnya kita letakkan kembali minyak dan airnya ke tempat semula. Lalu kita letakkan batu bata dan besinya di atas pemanas. Lalu pemanasnya kita hidupkan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa energi panas dari api perlahan merambat ke dalam batu bata dan besi. Dan kita bisa lihat juga energi yang dilepaskan oleh batu bata itu lebih banyak dibandingkan dengan besi. Lalu pada bagian yang kedua ada sistem.
kita lari ke sistem. Lalu pada bagian sistem ini ada 3 sistem. Yang pertama di sebelah sudut kiri ini ada anak yang bermain sepeda. Ini ada sistem yang kedua ada generator, dan sistem yang ketiga ada tabung air. Ketika anak yang bersepeda ini kita gerakkan seperti ini, pada bagian sistem ini terdapat 3 sistem di dalamnya. Yang pertama ada anak kecil yang sedang bermain sepeda. Pada sistem kedua ada generator. Pada sistem ketiga ada tabung air. Di sini juga ada simbol energi, yaitu dengan simbol berwarna abu-abu adalah energi mekanik, simbol berwarna biru adalah energi elektrik, simbol berwarna merah adalah energi panas, simbol berwarna kuning adalah energi cahaya, dan simbol berwarna hijau adalah energi kimia. Maka jika anak kecil yang bermain sepeda ini kita gerakkan seperti ini, maka anak kecil ini memiliki energi kimia yang ketika melalui generator, energi kimia tersebut berubah menjadi energi mekanik, dan ketika melalui bejana ke tabung air, energi itu berubah menjadi energi panas. Lalu pada sistem pertama yang kedua ada keran air. Pada sistem yang kedua kita masih menggunakan generator atau turbin. Pada sistem ketiga kita juga masih menggunakan tabung air. Jika keran airnya dihidupkan, maka air ini mengeluarkan energi mekanik. Dan saat melalui generator, energi mekanik tersebut berubah menjadi energi elektrik, dan ketika melewati tabung air, energi tersebut berubah menjadi energi panas. Maka data yang selanjutnya, kita gunakan sinar matahari pada sistem yang pertama, lalu pada sistem kedua masih generator, dan sistem yang ketiga kita masih menggunakan air. Maka kita bisa lihat di sini bahwa dari energi matahari atau sinar matahari tidak terjadi perubahan apapun pada generator dan juga air. Lalu pada sistem pertama yang keempat, itu ada teko air, yang pada sistem kedua kita masih menggunakan generator atau turbin, dan pada sistem ketiga kita masih menggunakan air. Jika di sini teko airnya kita panaskan, maka teko air ini mengeluarkan energi mekanik, dan saat melewati generator atau turbin, energi mekanik tersebut berubah menjadi energi elektrik, dan ketika melewati tabung air, energi elektrik tersebut berubah menjadi energi panas. Lalu untuk data selanjutnya, kita menggunakan anak kecil bermain sepeda pada sistem pertama, dan pada sistem kedua kita menggunakan panel surya. Lalu pada sistem yang ketiga kita menggunakan lampu pijar atau bohlam. Ketika anak ini menggayuh sepedanya, anak ini mengeluarkan energi kimia yang menjadi energi mekanik, lalu berubah menjadi energi panas. Dan hal ini tidak berpengaruh pada panel surya tersebut dan juga lampu. Lalu untuk data selanjutnya kita menggunakan keran air. Jika keran airnya dihidupkan, keran air ini mengeluarkan energi mekanik dan juga tidak berpengaruh pada panel surya dan juga bola lampunya.
Lalu pada energi matahari ini mengeluarkan cahaya. Lalu pada panel surya, ia berubah menjadi energi elektrik. Dan pada bola lampunya, ia berubah menjadi energi panas, sehingga sinar lampunya terhidupkan. Lalu untuk data selanjutnya, menggunakan teko air yang dipanaskan, itu energi panasnya berubah menjadi energi mekanik, lalu juga tidak berpengaruh pada panel surya dan bola lampunya. Kita juga bisa menukarnya dengan lampu neon seperti ini, juga tidak berubah menjadi energi apapun. Maka dari percobaan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, saat suhu meningkat, maka energi yang tersimpan pada suatu benda akan semakin meningkat pula, dan begitu pun sebaliknya. Jika suhunya menurun, maka energi yang tersimpan pada satu benda tersebut akan semakin menurun juga. Lalu yang kedua, setiap benda memiliki energi yang berbeda-beda. Akan tetapi, setiap benda tersebut juga memiliki perbedaan energi yang tersimpan. Lalu yang ketiga, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan energi. Yang pertama ada massa zat, yang kedua ada jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga ada perubahan energi. Demikianlah praktikum saya kali ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.